Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derita Padang dengan NIM 1903288. Baiklah, saya akan mencoba mempresentasikan hasil bedah jurnal saya melalui Jurnal Untek Surabaya dengan terkhusus kepada UMKM, usaha makro kecil menengah. UMKM adalah sejenis usaha yang dilakukan oleh perorangan atau suatu lembaga yang memenuhi semua sektor perekonomian. Sedangkan strategi pengembangan usaha merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka memajukan, memperbaiki, meningkatkan sesuatu yang sudah ada secara teratur, bukan agar menjadi lebih baik untuk kedepannya. Nah, pada strategi pengembangan usaha kecil mikro dan menengah atau UMKM telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Yang poin pertama itu merupakan pengembangan produksi, yang dimana akan dilakukan peningkatan dalam produksinya. Yang kedua itu aspek permodalan dalam pengembangan UMKM, baik itu dibantu oleh pemerintah atau subsidi lainnya. Yang ketiga itu aspek ketersediaan bahan baku, dan yang keempat itu aspek inovasi produk. Aspek inovasi produk ini dilakukan agar para konsumen tidak bosan terhadap produk-produk yang telah kita hasilkan. Nah, itu pada poin yang ke A. A itu terbagi atas beberapa poin lagi. Dan yang berikutnya poin B, pengembangan sumber daya manusia. Yang dimana pengembangan sumber daya manusia ini sangat perlu. Bagaimana apabila modal kita banyak, modal kita tercukupi, namun sumber daya manusia kita tidak terlatih, maka usaha kita bisa dikatakan percuma saja. Maka dilakukan pelatihan sumber daya manusia, dilakukan penguasaan teknologi, dan dilakukan pelatihan untuk pengembangan produk. Dan yang berikutnya itu adanya media promosi atau pemasaran produk, agar usaha kita atau UMKM itu merambat luas, tidak hanya terpatok pada suatu daerah saja. Namun konsumen tahu bahwasanya kita memproduksi barang-barang tersebut dan tentunya dengan kualitas yang cukup baik. Nah, pada jurnal Untek Surabaya mereka juga melakukan analisis strategi SWOT, yang dimana analisis SWOT itu memiliki keakuratan sebisa mungkin. Yang pertama itu adanya peluang. Peluang itu kita harus melihat bagaimana sebenarnya prospek keberuntungan terhadap produk kita. Misalnya adanya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain seperti itu. Terus misalnya peluang di kita itu bisa mengembangkan produk kita itu, atau kita bisa berinovasi gitu. Terus misalnya di peluang ini kita memiliki kekuatan untuk merancang sesuatu hal yang kemungkinan produk kita itu habis dijual pada konsumen seperti itu. Nah, yang itu ada pada peluang. Nah, di balik peluang kita juga harus mengetahui tantangan terhadap usaha kita tersebut. Misalnya ada produk atau usaha yang menghasilkan produk yang dapat menyaingi penjualan kita atau dapat menyaingi selera konsumen terhadap kita. Nah, kita harus mengetahui itu agar produk kita itu melaju pesat. Itu merupakan strategi yang dapat digunakan oleh UMKM, salah satu UMKM. Terus tantangannya itu adalah naik turunnya harga. Naik turunnya harga karena harga ini tidak bisa kita prediksikan. Hari ini kita membangun usaha,
tapi di tahun depan kita harus mendapatkan keuntungan. Tidak bisa kita prediksi karena harga pasaran itu kadang tidak stabil seperti itu. Kemudian peluang sudah, tantangannya juga sudah kita minimalisir. Terus kita harus mengetahui kekuatan yang ada pada usaha kita ini. Misalnya permodalan kita itu kuat, sumber daya manusia kita sudah terlatih, sudah terjamin kekreatifannya, keinovatifannya, terus kemampuan kita untuk menyalurkan ilmu kita, karena ada sebagian orang pintar untuk dia tapi tidak pandai untuk menyalurkan kemampuan dia kepada rekan-rekan kerja seperti itu. Bisa jadi dengan sumber daya manusia yang kita miliki seperti itu, kita memiliki kekuatan terhadap produk kita. Terus pengolahan data itu atau kita memiliki pengkajian yang telah mahir. Intinya keuangan ataupun proses akuntan kita itu sudah sangat jelas, teknologi kita itu sudah bagus gitu. Nah, di balik yang 3 tadi, peluang, tantangan, dan kekuatan kita juga harus mengetahui apa kelemahan terhadap usaha kita. Nah, dengan kelemahan ini kita mampu memperbaiki. Misalnya kita itu lemah dalam pemasaran, itu misalnya kelemahan dalam usaha kita. Nah, karena kita tahu kelemahan ini, maka kita harus memperbaiki gitu. Contohnya kelemahan kita itu kurang sumber daya manusia. Misalnya kita sudah punya tenaga atau sumber daya manusia yang kreatif, sudah bisa tergolong bagus, tapi jika karyawannya itu kurang, maka ibaratnya seperti ini. Satu sapu lidi tidak mungkin akan bisa menyapu luas halaman. Walaupun dia besar, kuat, itu bakal tidak mungkin. Tapi dengan banyak, maka dengan mudah seperti itu. Contohnya kita kekurangan sumber daya manusia, itu salah satu kelemahan kita. Terus mungkin harga yang kadang terlalu rendah gitu, kelemahan produk kita. Produk kita ini sudah berkualitas, tapi harga jual di pasaran tidak bagus seperti itu, sehingga membuat kita itu berproduksi menghabiskan modal yang cukup besar tapi tidak laku. Mungkin itu karena harga di pasaran. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.